Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran tematik. Untuk pagi ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih di subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan hari ini kita akan khusus belajar di pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini mencakup muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPS dan PKN. Nah, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 4 ini nanti melalui gambar yang disajikan, kalian akan bisa mengidentifikasikan kenampakan alam ataupun kenampakan buatan. Kemudian dengan mengamati gambar peta, kalian dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar yang ada di Indonesia. Kemudian juga dengan peta kalian bisa memahami kondisi iklim di Indonesia. Kemudian nanti juga disajikan masih teks bacaan tentang keragaman flora dan fauna. Kalian akan mencari ide pokok yang ada dalam setiap paragraf. Nah, demikian kita akan mulai belajar. Selain memiliki keragaman suku budaya, bangsa Indonesia juga memiliki kenampakan alam. Ya, kenampakan alam yang beragam. Kalian bisa buka di buku halaman 89. Ya, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Ini merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu bisa meliputi apa saja? Gunung, kemudian pegunungan, kemudian ada danau, ada selat, ada laut, ada samudra, kemudian ada sungai, ada rawa, kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi, ada lembah, ada ngarai, ada jurang. Itu merupakan kenampakan alam. Selain kenampakan alam, ada juga kenampakan buatan. Apa saja yang termasuk kenampakan buatan? Ada sawah, kemudian ada waduk, apalagi? Ya, ada bangunan-bangunan. Itu merupakan kenampakan buatan. Nah, coba kalian amati pada gambar halaman 89. Kalian amati, lalu kalian beri tanda centang yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kalian beri tanda silang yang menunjukkan kenampakan buatan. Coba dari gambar yang pertama, di situ nampak ada gambar gunung. Nah, gunung merupakan kenampakan buatan. Benar? Gunung merupakan kenampakan alam. Jadi pada gambar gunung kita beri tanda centang karena menunjukkan kenampakan alam. Ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar sungai. Sungai, tadi sudah kita sebutkan bahwa sungai juga merupakan kenampakan alam. Nah, gambar yang ketiga ada gambar danau. Nah, gambar danau, danau juga merupakan kenampakan alam. Selanjutnya yang gambar keempat. Gambar keempat adalah gambar sebuah waduk. Nah, kalau waduk merupakan kenampakan apa ya? Kenampakan alamkah? Waduk merupakan kenampakan buatan.
Ya, anak-anak, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang ada di halaman 90. Ya, dari keempat gambar tadi kita sudah mengamati 4 gambar yang ada di halaman 89. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Kenampakan alam apa yang tampak pada gambar di atas? Ya. Kenampakan alamnya tadi yang kalian centang apa saja? Ada gunung, kemudian ada sungai, kemudian ada danau. Jadi kenampakan alamnya gunung, sungai, danau. Kemudian yang pertanyaan nomor 2. Kita baca. Kenampakan buatan apa yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatannya tadi hanya ada 1, yaitu gambar apa? Bendungan. Kenampakan buatannya adalah bendungan. Nomor 3. Kalau begitu, apa kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang diciptakan oleh Tuhan. Penciptanya Tuhan, bukan manusia. Itu berarti kenampakan alam. Sudah ada sejak dulu karena hasil ciptaan Tuhan, bukan diciptakan manusia. Ya. Kemudian yang keempat, apa kenampakan buatan? Kita sudah tahu kenampakan alam, pasti sudah tahu kalau buatan berarti lingkungan yang merupakan buatan manusia. Jadi lingkungan yang dibuat manusia itulah kenampakan buatan, ya. Kenampakan alam yang ada di Indonesia atau bentang alam di Indonesia itu terkenal dengan keindahan dan kaya akan berbagai sumber alamnya, ya. Sumber daya alamnya sangat menarik sehingga kita banyak didatangi oleh wisatawan dari berbagai negara karena mereka ingin menikmati ya keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan melihat bentang alam Pulau Papua. Coba kalian lihat peta di halaman 91. Di situ ada Pulau Papua, bentuknya seperti burung ya. Nah, Pulau Papua ini berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Ya, jadi nggak harus nyebrang laut kalau mau ke Papua Nugini ya, karena berbatasannya secara langsung, berbatasan darat ya. Nah, Pulau Papua ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Jadi Pulau Papua ini juga merupakan pulau yang terbesar ya. Pulau besar ya, terbesar di Indonesia. Setelah ini juga termasuk pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland ya. Nah, sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Banyak hutan di sana. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis dan sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Ya, puncak tertingginya kalian tahu ya, Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya itu ditutupi oleh salju. Kalian kemarin juga sudah tahu bahwa penduduk di Indonesia yang paling jarang ya, kepadatan penduduknya yang sangat kurang adalah Pulau Papua. Masih jarang penduduknya ya. Yang terpadat masih ingat ya, Pulau Jawa. Kalau Pulau Papua ini yang paling kurang. Nah, karena bagaimana tadi sebagian wilayahnya masih berupa hutan belantara. Nah, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau.
Nah, setiap pulau memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang berbeda. Kita buka halaman 91, kita mau lihat ada apa saja sih ya di masing-masing pulau. Kita yang pertama belajar tentang Pulau Jawa. Kita belajar bentang alam secara umum dulu. Di Pulau Jawa ada gunung ya. Ada Gunung Merbabu yang paling dekat dengan kita. Ada Gunung Merapi yang masih aktif dan sering mengeluarkan awan panas. Ada gunung apa lagi? Ada Gunung Sindoro ya, yang di daerah Temanggung sana, Wonosobo. Ada Gunung Slamet, ada Gunung Arjuna, ada Galunggung ya, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian di Pulau Jawa juga ada lembah. Apa saja lembahnya? Lembah Grand Canyon. Kemudian ada Lembah Dieng yang ada di Malang. Yang pernah wisata ke Malang tahu ya Lembah Dieng sebagai tempat wisata di Jawa Timur. Kemudian ada Lembah Cilengkrang yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ada Kaliurang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian bukit di Pulau Jawa, ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, ada Bukit Candiabang di Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada Bukit Moko di Bandung. Kemudian sungainya, wah kalau kalian pasti yang paling hafal adalah Sungai Bengawan Solo yang panjang ya, terpanjang di Pulau Jawa. Ada Sungai Serayu, ada Sungai Cisadenem, ada Citarum, Citandui, Sungai Brantas, Sungai Sunter. Kemudian dataran rendahnya, dataran rendah Surakarta, Solo ya. Kemudian dataran rendah Semarang, Semarang itu dataran rendah. Kemudian Madiun. Kemudian pantainya ada pantai yang sering kalian kunjungi, Pantai Parangtritis. Kemudian Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna. Nah, selain di Pulau Jawa, di sini juga kalian harus mencari di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, silakan kalian isi gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Bu Lila sudah isikan, kalian tinggal disalin di buku tematiknya. Silahkan diisi nama gunungnya apa, lembahnya apa, bukitnya apa, sungai, dataran rendah, dan pantai. Silahkan kalian isi sampai selesai biar bukumu penuh ya, terisi. Bentang alam wilayah Indonesia itu bervariasi, tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan,
angin dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis itu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, keadaan iklim di Indonesia. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu 6 bulan sekali. Nah, apa saja iklimnya? Iklim laut sama iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Jadi kalian mengenal musim penghujan dan musim kemarau. Nah, ya, dari penjelasan tadi sekarang kalian akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di buku halaman 95. Coba nomor 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Pada bulan apa musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Kemudian untuk di Indonesia ya sudah terjadi perubahan musim. Sekarang kalian tahu di bulan Juli ini masih ada hujan, bahkan hujannya deras. Bahkan ada daerah-daerah yang masih mengalami banjir. Kemarin di Sulawesi, di Palopo ada banjir bandang seminggu yang lalu. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya perubahan musim di Indonesia. Sekarang yang soal ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Kalian masih ingat bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks bacaan? Di sini tersedia bacaan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, untuk menentukan ide pokok, kalian harus membaca dengan seksama, membaca dengan teliti dalam setiap paragrafnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Cari kalimat utama. Kalimat utamanya apa? Kalimat utama itulah yang menjadi ide pokok dalam setiap
paragrafnya. Nah, di sini ada 7 paragraf. Kalian garis bawahi, Bu Nila sudah memberikan contoh garis bawah ya pada kalimat yang merupakan kalimat utama atau merupakan ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, Bu Nila tidak akan mengulang lagi untuk ide pokok ini karena kalian sudah belajar di subtema 1, kemudian di pembelajaran 1 dan 2 kemarin juga sudah ada ide pokok. Kalimat yang bukan merupakan kalimat utama atau ide pokok, masih ingat dinamakan kalimat apa? Kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya. Silahkan dicontoh paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalian garis bawahi dengan penggaris biar rapi ya. Indonesia memiliki keragaman flora. Nah, di sini ditunjukkan persebaran flora di Indonesia. Yang pertama adalah Indo-Malayan dan yang kedua Indo-Australian. Kita lihat yang Indo-Malayan. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian yang di Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita lihat karakteristik dari masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama adalah karakteristik Indo-Malayan, yaitu yang pertama jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sangat sedikit jumlahnya. Jenis anggrek juga sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian untuk karakteristik Indo-Australian, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Ada hutan kayu putih. Kemudian banyak tumbuh jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek juga banyak. Tidak terdapat jenis nangka dan banyak tumbuhan sagu. Makanya makanan khas dari Papua, Maluku, kalian tahu ya, pasti sagu, papeda. Nah, kalau di Jawa jarang kita makan sagu karena tidak tumbuh sagu di Pulau Jawa. Kalau misalnya bisa tumbuh pun tidak banyak, paling hanya kecil. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Coba kalian perhatikan, kalian amati persebaran fauna di Indonesia. Di situ ada Pulau Sumatera, kalian lihat ada harimau Sumatera. Kemudian ada gajah. Kemudian di Pulau Kalimantan banyak orang hutan. Kemudian di Pulau Jawa ada badak, ya. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara ada komodo. Di Pulau Sulawesi ada anoa. Kemudian di Pulau Papua banyak burung cendrawasih di sana dan masih banyak lagi. Kalian amati persebaran fauna di Indonesia melalui peta khusus yang tersaji di halaman 99.
Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ya, jadi corak flora dan fauna Indonesia ini dibedakannya berdasarkan pembagian garis Wallace dan garis Weber. Ya. Garis Weber tadi membagi flora dan fauna bercorak Asiatis dan peralihan. Kemudian garis Wallace membagi flora dan fauna bercorak peralihan dan Australis. Yang bagian barat disebut dengan tipe Asiatis, bagian tengah dengan tipe peralihan, dan bagian timur tipe Australis. Yang di bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar, gajah, badak bercula 1 ya, di ujung kulon itu, kemudian banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang hutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan masih banyak lagi. Banyak juga ditemui reptil, ular, kada, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling. Jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar juga bisa kita jumpai seperti pesut. Kemudian yang tipe peralihan atau bagian tengah Indonesia. Wilayah ini sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi Timur ya, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung ya, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptilnya ada komodo, biawak, buaya, ular. Kemudian jenis burung yang ada di tipe peralihan antara lain burung maleo, kemudian mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, serta nuri. Nah, sedangkan tipe Australis atau bagian timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur antara lain Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, landak, kuskus, kanguru pohon, kemudian pemanjat berkantung, kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil. Ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Jenis burung yang banyak dijumpai antara lain, nah ini yang terkenal di Papua, yaitu burung cendrawasih terkenal dengan keindahan bulunya. Kemudian kasuari, nuri, raja udang. Nah, jenis ikannya terlalu sedikit ya. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua memiliki makna bahwa hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang kalian buka bukunya yang Ayo Berlatih, kalian lihat, kalian pasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Kemudian kalian kirimkan pekerjaan ini nanti bisa melalui Google Classroom, bisa kalian foto lalu dikirimkan melalui WA juga boleh. Ya, mana yang enak untuk kalian. Kalian akan kerjakan di ini menjadi tugas keterampilan PKN. Jadi yang Ayo Berlatih di halaman 101 dan 102. Yang 102 kalian akan hanya memberi tanda centang dan silang. Centang untuk gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Silang gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tugas kalian halaman 101 sampai dengan 102. Difoto lalu dikirimkan bisa melalui Google Classroom atau melalui WA. Terima kasih.